Hi everyone, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Guys, masih dengan tamu yang sama. Jangan bosan ya. Masih dengan tamu yang sama. Sekarang itu ceritanya agak sedikit horor ya guys. Karena sekali lagi saya mau ceritakan ini hanya sharing pengalaman. Dan saya yakin semua orang yang memang mereka pindah, jangankan dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota yang lain pun sebenarnya pasti akan mempunyai pengalaman sama seperti kita. Nah, cuma sekarang gimana kalian menerima cerita kita ini sebagai memang pengalaman kita, atau kalau kalian punya pikiran yang negatif pasti kalian pikirannya dasar aja mau jelek-jelekin gitu. Sekarang sekarang ya gitu, terpulang gimana cara kalian menerimanya aja. Tapi whatever, sebenarnya kalian mau nerimanya sebagai portion apa, tapi ini memang kita mau sharing gitu. Kita mau sharing, kita mau meluahkan pendapat kita mau meluahkan apa yang kita rasa lah pengalaman kita paling penting. Oke, so guys, jadi ini pengalaman real ya dari Kak Putri. Kak Putri ini, kalau yang kalian belum lihat video sebelumnya, ini video kedua saya setelah saya upload Culture Shock dengan Kak Putri. Nah, ini sekarang cerita tentang pengalaman horor, yang bukan horor hantu ya guys. Tapi kadang manusia ini memang sifatnya lebih horor daripada hantu kalau Iya benar. Iya kan, kalau kuntilanak kan nggak pernah ngebawang. Iya betul. Oke guys, jadi ini yang Kak Putri alamin ya. Kita tidak menyalahkan, oh berarti orang Malaysia seperti itu, enggak. Kita memang menyalahkan ya udah personal orang itunya sendiri. Betul. Kenapa yang lo bermasalah, busuk banget sih hati lo gitu. Maksudnya kita nggak membawa nama Malaysia, tapi karena kita sekarang pindahnya ke Malaysia ya cerita di Malaysia. Betul. Loh. So Kak Putri mempunyai pengalaman yang sampai sekarang bisa dibilang dia tuh pahit banget dan akan selalu terngiang-ngiang dan bisa menjadi sebenarnya salah satu traumatik di hati Kak Putri tuh, yang kayak jadinya dia tuh agak down kalau untuk bertemu orang baru, apalagi bukan orang sesama Indonesia gitu. Sama Indonesia pun yang tinggal sini kadang-kadang mungkin mereka udah terbawa sifat sini atau gimana ya. Sama. Iya benar loh. Sebelum kita masuk ke topik itu, ada juga guys beberapa orang Indonesia yang dia ngerasa, enggak di Malaysia aja sih, maksudnya kayak orang Indonesia nih ada beberapa kalau yang udah lama tinggal di London atau di Europe, dia tuh jadi kayaknya lebay dan sombong. Jadinya kayak nggak ngaku di orang Indonesia gitu loh. Sumpah itu gue gak suka banget deh. Sama. Terus yang sok-sokan kayaknya udah gak bisa bahasa Indonesia, itu gue tuh tok, geli banget gak sih? Banget. Apalagi kalau yang tinggalnya kayak di overseas gitu, sok-sok ngomong Inggris yang kayak gak tau bahasa, padahal dulu Jawanya medok. Iya Geli banget. Nah oke, so sekarang kita langsung masuk ke topik itu dulu ya. Jadi ini cerita berapa tahun lalu Kak? Gue duduk sini udah 9 tahun kan. Yang kejadian ini itu 9 tahun dah. Tahun pertama. Bayangin ya, pertama kali tinggal di negara orang, terus gue langsung didesek gitu perasaan gue sama orang. Dan kebetulan kan emang gue tipe orang pemalu. Terus tipe orang yang cepat Pemalu-maluin. pemalu dong. Oke, terus Pemalu, lepas itu cepat yang kalau ada orang gimana dia langsung cepat down gitu ya. Kita kan tak boleh macam tuh. Abis macam mana kan? Aku udah dicipta macam nih kan, ya kan? Terus udah biasa dekat Indonesia, Kak. Oh iya, biasa kayak gitu kan. Duduk ke sini langsung jerek macam tuh. Gila, macam beda. Ya culture shock guys namanya. Banget. Oke, so jadi ini gimana? Posisinya lu di mana dan mendapat penerimaan seperti apa? Langsung straight to the point. Oke. Jadi ceritanya pernah pergi ke mall, ya kan? Salah satu mall di daerah Negeri Sembilan lah. Nah, lepas itu biasalah ada maci-maci gitu kan jalan. Maci-macinya tua banget apa kira-kira baru 40-an gitu? Ya 40 lebih lah, nak masuk 50 gitu orang macam tuh. Lepas itu dia bawa jinjingan gitu kan, terus dia duduk macam tuh kan. Nah kebetulan gue duduk juga, kita berbarengan duduk sebelah kan. Gue tuh paling nggak bisa gitu kan, cantik. Aku paling nggak bisa, tak boleh lah gitu, tak boleh untuk kalau tak menegur. Jadi emang mulutnya tuh ringan banget kayak pengen negor gitu guys. Akhirnya kita negor kan, penat ke Kak macam tuh kan. Lepas itu dia penat tak penat lah. Terus kita tuh yang baru tinggal di Malaysia dalam tahun itu langsung ya udahlah. Terus mungkin masa kita tanya penat ke Kak, ayat kita masih Indonesia banget kan, ya kan. Terus dia, engkau dia orang Indonesia ya? Terus macam itu. Terus kita dengan polosnya iya, secara dengan bangganya kita pasti yang kita bilang oh iya gitu. Iya gitu. Indonesia, engkau nih duduk sini kawin dengan laki orang ya? Engkau nih terus
orang pokoknya nggak ada yang percaya, gue bukannya ini ya, bukannya kayak berlebihan ya, memang kenyataannya kayak gitu. Terus kita tuh apa nih orang tiba-tiba marah-marah macam nih gitu kan. Cuma cerita dengan husband tuh terus yang mungkin suami dia pernah Ada ini kok, case gitu. ada case macam itulah. Tak tahu lah, emang aku Tapi tahu. at least walaupun ya suami dia ada case atau apa, nggak semua orang Indonesia seperti itu ya guys. Tapi orang Malaysia yang tak tahu, termasuk husband ya, yang tak tahu pasal Indonesia, pasti mereka akan terpikir seperti itu. Tapi setelah husband datang ke Indonesia, dia datang ke Yogyakarta, ke Bali dan semacam, dia oh ternyata nggak seburuk yang aku kira ya. Yes, Oh ternyata nggak betul. semiskin yang aku kira ya. Jadi ini termasuknya di circle ayat tak kenal maka tak cinta, Iya, betul. guys. Jadi kalian nggak semestinya kalian datang dulu ke Indonesia. Kalau kalian mau open hati kalian, open minded kalian menerima orang Indonesia itu maksudnya sebagai memang teman kalian mau lagi mengenali, kalian mau lagi mempelajari, kalian tuh pasti bakal apa maksudnya nggak serendah itu pemikiran Iya, tentang betul, Indonesia, betul. guys. Nah sekarang ya, coba kalian please komen di bawah. Ini terserah untuk warga negara mana aja. Kalau kalian yang di posisi Kak Putri, dimanapun kalian berada, contoh kalau kalian di Malaysia, kalian ke Indonesia, ada orang Indonesia yang negor, engkau nih laki orang ya, engkau nih jadi simpanan. Apa perasaan kalian? Ah itu jadi saya nak tanya. Iya, Ini itu. bukan bukti yang saya cakap. Kita bukan merendahkan satu negara masing-masing. Ini memang saya garanti yang bermasalah makcik itu aja memang. Ya, memang itulah aku tak, Ah. apa masalahnya, udah itu udah lewat dah tuh. Lepas itu udah tahun berikutnya beli gorengan kan. Goreng. Kak beli gorengan pisang, contoh lah 2 ringgit, contoh macam itu kan. Lepas itu dia tahu kan kita bahasa ayat, iyalah. tengok aja nih bahasa gue masih Indonesia banget kan. Terus dia langsung, orang Indonesia tuh masukin pisangnya tuh kayak dibaling-baling gitu loh. Iya kita tuh dengan sama ini kan, iya gitu. Oh nih, ayolah, males. Nah kalau mungkin kalau lu kayak tapi belilah, boleh macam tuh. Kalau gue kan tipenya nggak enakan ya, jadi kayak oh ya udah Kak makasih gitu. Tapi sampai mobil sampai kereta gitu kan, ih Kesel kan, ngedumel sendiri pasti kan. Guys, tolong ya, apa permasalahan, saya minta tolong untuk kalian yang mungkin kalian bisa mempunyai short mind kalian, yang kalian punya pikiran pendek, apa sih sebenarnya yang problem dengan Indonesia people Iya, gitu loh. itulah. Yang tadi kita bilang itulah, dia pikir orang Indonesia kan mungkin banyak sebagian yang kerja di sini tuh yang maaf ya, orang dari Pak Kampung terus kurang mampu atau apa, atau berbuat jahat atau apa. Tapi masalahnya Nah mereka nggak tahu. Satu, mereka belum pernah ke Indonesia. Terus kedua, mereka terpikir oh orang Indonesia tuh seperti itu ya. Contoh. enggak topok. Enggak Tapi gitu baik-baik lah. Iya, bahasa maksudnya Indonesia, orang mana kayak orang Jawa, dia memang Jawa itu kalau yang saya nilai itu mereka punya jiwa keras yang untuk merantau, entah ke Jakarta, entah ke luar negeri gitu. Tapi ya nggak masalah, mau merantau mau enggak ya, semua manusia pasti harus kerja untuk menafkahi hidup dia gitu loh. Cuma Cuman memang. iya kan, cuman Tapi orang sini mungkin terpikirnya seperti itu. Iya, Orang ya Indonesia, tapi dia nggak tahu Indonesia tuh ada belah Medan, Indonesia belah Jawa, Indonesia kan tuh besar, Sumatera apa guys. dia. Indonesia tuh besar. Nah, Jadi itulah. kalau kalian Termasuk nih ya, sedikit cerita lah. Mula-mula mertua pun macam itu juga terpikir. Tapi setelah datang ke Indonesia, kenal lah keluarga gue kan, kenal keluarga, keadaan gue dan segala macam, dia oh aku pikir kau tuh orang yang susah. tapi even pun orang susah apa masalahnya? Nggak menerima. ya enggak ya, mereka terpikir ya untung banget kok ya duduk di sini. Ah, ya, kayak gitu lebih Iya, gitu sih. kebanyakannya gitu. Padahal pantas, husband pun yes. sempat pikir, oh ternyata aku pikir orang Indonesia tuh miskin-miskin, ternyata banyak juga ya mereka yang punya tanah besar di sana, tapi mungkin mereka semangatnya kerja, dia datang ke sini untuk kerja, contoh kayak gitu. Tapi mereka dari keluarga orang ada. Tapi coba kalau kalian lihat ya guys, TKW Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang kerja di sini entah di kelapa sawit entah di mana, coba kalian tanya harta mereka di Indonesia itu apa aja? Harta mereka di Lombok itu apa aja? Sawah, mobil, rumah banglo. Hello. Tapi itu dari mana? Apanya? Dari hasil Kerja. hasil kerja, Karena- kamu bukan keturunan. Bukan. Oh. Karena orang Indonesia itu kebanyakannya dia jenis yang suka menabung. Iya betul. Beda sama orang yang kaya memang dari kecil tuh boros shopping, Iya, tapi iya. jenis yang orang memang dia jenis yang dia cari kerja nabung, guys. Soalnya di sini saya pernah ada pekerja saya sampai udah pada satu titik memang dia bilang udah cukup deh kerjanya gitu. Karena kenapa? Ya udah di Cukup ya, rumah udah tuh cukup udah ya. ada sawah, udah ada mobil 2, rumah banglo. Dahsyat nggak? Sampai akhirnya ya udah gitu dia pulang karena mau naik haji.
gitu guys. Dan itu tuh dia kerja yang kayak dalam masa 15 tahun, memang dia totally dia akan tabung. Oh ini ada lagi nih, cerita lagi nih. Oke. Jadi ada lagi itu, ini yang kedua ya, ini yang ketiga ya. Banyak banget ya. Banyak, makanya gue tapi banyak banget Contoh hal positif yang gue dapet di Malaysia, banyak sangat. Tunggu dulu, ini buruknya ya. Jadi gue pernah pergi ke masjid itu besar banget di Seremban gitu kan. Nah terus gue lagi hamil Yusuf, anak kedua yang kedua kan. Pas tuh Izian kan banyak pulang ke Indonesia waktu itu. Izian tuh anaknya Kak Putri yang pertama. Anak pertama tuh sering banget pulang ke Indonesia. Jadi ayat dia tuh emang Indonesia kan. Campur. Nah, dia akhirnya main tuh, kita tunggu zuhur kan, kita tunggu nak sholat zuhur kan. Biasalah anak-anak kan lari sana lari sini, itu mungkin cakapnya keluar bahasa Indonesia. Ada satu pakcik dipandang ya anak, aku nggak tahu kalau dia pandang cantik ya kan, dia pandang aku tak tahu. Kita biasa kan lagi hamil kan, duduk diam gitu kan. Tak lama masa orang udah nak khutbah, maksudnya udah nak sholat gitu kan, dia datang menghampiri, ini benar sumpah, datang menghampiri. Yang perempuan tuh cuma dalam 3 orang gitu lah, dia tuh pembatasnya cuma kayak tali gitu kan. Pak Ci tuh datang, ingat kan, datang nak jumpa istri dia yang sebelah, datang tiba-tiba cuma, awak, anak aku tuh dari tadi tuh lari-lari gini. Pak Ci macam tuh. Terus aku lagi hamil, Iki terperanjat dong. Hah? Kenapa awak marah-marah macam tuh? Terus yang makcik sebelah tuh, ya Allah sabar. Apa sih orang tua tuh marah-marah macam tuh? Ya Allah. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Guys, Kesian kan gue. please ya guys, sebelum saya mempunyai pikiran lebih nggak bagus lagi, please kalian komen. Please kalian komen, terutamanya untuk Nggak tahu, untuk mungkin teman-teman saya di muka- Malaysia ya. Ini ya, muka mudah dimarahin kali ya gue. Ya enggak, kecuali di jidatnya ada tulisan maki-maki gue dong gitu. Ya guys, jadi ya kadang gitu loh, tapi kalian jangan nganggap cerita kita nih kayak mau Merusak adu gitu. domba gitu, Tapi enggak. ini pasti nanti ada hal positifnya. Iya, saya sih berharapnya setelah video-video saya yang dulu tuh, jadi netizen saya tuh sekarang udah terpilih-pilih yang baik-baik aja gitu, insya Allah. Jadi tolong komen, dan videonya udah kelamaan guys, saya nggak mau kebanyakan ngomong nanti keluar Tapi lagi. itu kan nanti netizen pikir buruk. Nah, ada lagi sih sebenarnya, tapi udahlah stop sampai di situ lah ya, yang tragis. Nah terus, tapi dari situ setelah gue kesini kan, pas hal positifnya apa? Gila, gue jadi kuat loh. Mental Iya, gue jadi bener, kuat. betul. Mental jadi kuat. Terus jadi mulai percaya diri. Kan dulu kan, aduh lalat, manis banget kali gue ya. Percaya diri. Dulu kan gue pemalu orangnya lah ya. Iya. Terus nggak berani lah apa-apa, minta tolong husband kan, ambilkan, tolong cakap sama kakak tuh macam ni macam tuh. Sekarang tuh jadi berani, jadi mental kuat. Lepas tuh jadi alhamdulillah, dengan kita jadi berani cakap, orang malah jadi menghargai kita. Tapi kan? ini gue potong ya, tapi nggak semua orang kayak lo. Kalau Ada contoh mungkin jadi dendam ya. jadi dendam atau jadi Emosi. psikis. Iya betul. Kadang Awal kayak gitu. Nah, Awalnya orang kayak tuh gitu. kan Cuma ada lama-lama yang- gue kayak orang tuh ada yang lemah gitu loh iya, guys. benar. Sekarang kalian pikir nggak usah ngomongin yang lain deh, kalau kalian tapi di posisi itu kayak gimana? sempat pergi ke psikologi juga. Iya kan, kalau kalian di posisi itu kayak gimana deh, tiba-tiba kalian di negara orang, kalian jangan memikirkan kalian di negara sendiri ya, kalian di negara orang dan ditegur direct kayak gitu, apa nggak shock? Lo belum pernah sama sekali kayak gitu? Enggak sih, alhamdulillah Oh. gitu. Berarti dia jenis yang berani cakap sih, orangnya kan lain kan. Berani, Tapi benar loh, dari semua teman-teman saya, walaupun saya pandai direct cakap Melayu tuh di tahun keempat tuh udah full. Semua orang saya kayak gini loh, gara-garanya kalau pergi ke pasar malam dulu tuh selalu orang ngiranya Indonesia ya atau Sabah. Tapi setelah sama. tapi setelah 4 tahun ke depan semua orang akan direct Johor ya, akan deh Johor. Oh, maknanya udah lulus gitu. Gue nggak sampai sekarang. Gitu. Oke lah guys, please komen, ini tolong support videonya. Guys yang belum tahu lagi, abis dari video saya, please langsung ke video Putri Intan, karena di situ ada cerita heboh juga tentang saya. Jadi kita tukar sharing gitu ya guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Bener-bener di komen yang positif ya, yang komennya negatif atau komennya makin memperkeruh keadaan dua negara, saya akan blok. Thank you for watching guys. Assalamualaikum. Bye.